Semoga lancar dari awal akhir dan Amin, amin. hasil maksud. Apabila ada Amin. hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Kantor yang telah memberikan sambutan dan motivasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan arahan dari Bapak Kepala Kantor bisa dijadikan pijakan bagi teman-teman guru untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan pendidikan yang ada di Demak menjadi pendidikan yang hebat. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Kepala Kantor. Dan ini juga nanti sekaligus sosialisasi absen digital ini nanti akan diiringi langsung dengan sosialisasi pengisian LCKH Pak Kepala Kantor. Ya, LCKH Nanti dan LCKH dan absensi digital. Ya, ini nanti untuk tahapan kita sambil menunggu kesiapan server kita nanti untuk bulan November Desember ini kita baru fokus di absensi digital. Sekiranya nanti server kita itu mumpuni, sekaligus nanti kita langsung LCK-nya juga secara online. Oke, terima kasih Pak Kepala Kantor. Kami hanya bisa mengatakan mudah-mudahan Pak Kepala Kantor selalu sehat. Amin. amin. Saya izin live, ya. Oke, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan dengan Pak Kepala Kantor, bahwa kita dituntut untuk disiplin, Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu mungkin bisa Bapak dan Ibu catat dan dibuka-buka. Sudah ada PP baru Bapak dan Ibu, yaitu PP 94 tahun 2021. Sekali lagi PP 24, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, di situ dijelaskan detail Bapak dan Ibu bagaimana disiplin kita, kemudian sanksi-sanksi apabila kita tidak disiplin, di situ dijelaskan dengan rinci ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Mas Aziz untuk menyampaikan teknis terkait dengan absensi digital. Dan insya Allah nanti akan kami tambahkan nanti di akhir setelah Mas Aziz kami nanti akan memberikan sebuah penguatan-penguatan. Oke, monggo Mas Aziz kami persilakan sepenuhnya untuk menyampaikan aplikasi absensi digital dan LCK. Kepada Mas Aziz kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, yang saya hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah beserta Bapak Kasubag TU, yang kami hormati Bapak Ibu Guru PNS di DPK Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Langsung saja, untuk aplikasi ini tujuannya adalah membantu kita semua agar lebih mudah dalam bekerja. Artinya presensi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih bahwa presensi kita itu adalah presensi yang sangat hebat karena tidak ada satu guru pun yang terlambat, artinya sudah sangat disiplin sekali. Nah, untuk itu perlu kita kembangkan lagi karena era digital, maka presensinya sekarang menggunakan presensi online. Untuk menggunakannya, prasyarat utama adalah kita menggunakan handphone berbasis Android, diutamakan Android yang handphonenya berbasis iOS atau miliknya produk Apple bisa, tetapi ada sedikit pengaturan. Kemarin ada yang pernah nyoba menggunakan iPhone, agak ada kesulitan, sehingga tapi bisa. Dan tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya itu lebih cenderung banyak yang menggunakan Android. Izin share screen, Pak.
Utamanya menggunakan browser berbasis Google Chrome. Kalau jenengan menggunakan handphone mungkin tampilannya akan lebih kecil seperti ini. Perbesar dulu. Alamatnya ada di absensi.mapendadema.org. Untuk username-nya adalah NIP masing-masing pegawai. NIP masing-masing pegawai. Kemudian passwordnya 2021. Untuk guru passwordnya 2021. (2021) 2021. Semua guru passwordnya 2021. Ada yang raise hand? Pertanyaannya apa ya? Untuk raise hand diabaikan dulu, Dek. Nah, kemudian nanti ada menu seperti ini. Yang paling atas presensi online, karena Bapak Ibu guru adalah pengguna baru. Ini nanti menunya sedikit, ini banyak karena ini akun saya. Silakan nanti ada di presensi online. Kemudian ada dua pilihan, check-in dan check-out. Check-in ini untuk presensi pagi, sedangkan check-out untuk presensi siang atau sore. Presensi ini bisa langsung diakses oleh atasan langsung Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu pengawas panjenengan itu bisa melihat real keadaan presensi pada hari itu juga. Misalkan saya contohkan dengan menggunakan akunnya Pak Kasih Penmat. Nah, jadi di akun atasan nanti ada presensi di bawah Anda. Nanti Bapak Ibu pengawas bisa melihat presensi Bapak Ibu guru pada hari itu. Nah, seperti ini. Di Pak Kasih Penmat itu bisa melihat staf Penmat absen jam berapa, kemudian jaraknya dari kantor atau kalau jenengan nanti dari madrasahnya berapa meter atau berapa kilometer, dan termasuk posisinya di mana. Misalkan tadi pagi Bu Salma ada di mana, itu Pak Kasih bisa melihat. Misalkan Pak Makfuron absennya dari mana, itu kelihatan. Berarti absennya dari rumah. Mbak Leli dari mana, itu langsung dilihat dengan cara diklik ini. Ini untuk Bapak Ibu pengawas. Jadi jenengan terpantau pada saat itu juga. Aku dideloke, kamu lucu ya, aku jaket. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Itu bisa dimanfaatkan untuk agar Bapak Ibu atasan langsungnya bisa mengingatkan staf di bawahnya atau Bapak Ibu guru. Oh, misalkan Bu X belum melakukan presensi, nanti biar diingatkan oleh atasannya. Termasuk bentuk perhatian dari
atasan yang juga melihat presensi bawahannya. Dalam ini misalkan Pak Kasih melihat stafnya, nanti Bapak Ibu pengawas melihat guru-guru binaannya. Oh, guruku ada yang belum absen, coba tak ingatkan. Nah, salah satu syaratnya juga adalah ketika melakukan presensi, GPS dan kameranya harus diaktifkan. GPS dan kameranya harus aktif. Kalau belum masuk waktu, jadi belum masuk waktu presensi, nanti terlihat seperti ini. Anda bisa check-in mulai jam 6.30 sampai dengan jam 9 pagi. Kemudian bisa check-out mulai jam 16 sampai jam 20. Ini untuk pegawai kantor. Nanti Bapak Ibu jamnya berbeda. Kemudian untuk cetakannya, untuk cetak hasil presensi setiap bulan itu bisa dicetak di menu cetak atau print ini. Cetak atau print. Kemudian cetak daftar hadir online. Kemudian tentukan tanggalnya, misalkan tanggal 1 sampai dengan hari ini. Tampilkan, kelihatan cetakannya jam berapa, kemudian klik cetak. Ini kalau cetakannya dibutuhkan, karena nanti cetakannya pun bisa dicetak dari admin di Kemenag. Mungkin juga nanti bisa dicetak langsung oleh Bapak Ibu pengawas pembina panjenengan. Di Bapak Ibu pengawas aslinya bisa nanti, ini belum jadi, sedang saya kembangkan. Nanti Bapak Ibu pengawas bisa nyetak absensinya jenengan, atau jenengan kalau pengen menyerahkan cetakannya ke Bapak Ibu pengawas atau diminta, silakan dicetak sendiri. Tetapi misalkan mohon maaf, kalau sebelum mengirimkan jenengan modifikasi, itu pun tidak akan ada pengaruhnya. Karena kalau jenengan modifikasi secara offline, di kami pun data presensi jenengan sudah tersimpan secara online. Seperti kami di Kemenag Kabupaten Demak, itu pegawai KUA menyerahkan cetakan hasil presensi, tapi sebelum mereka menyerahkan, sudah kami cetak terlebih dahulu rekapannya. Itu untuk presensi online. Di persyaratan utamanya adalah satu tadi, menggunakan HP berbasis Android, browsernya utamakan menggunakan Google Chrome, kemudian nanti ketika buka itu dengan pasti diminta untuk mengizinkan aplikasi mengakses kamera dan GPS-nya pun diizinkan. Jangan sampai ditolak. Kalau ditolak nanti gagal. Tidak bisa. Nah, silakan hari ini kalau tadi sudah ada yang coba, silakan langsung dicoba dengan menggunakan Android-nya masing-masing. Alamatnya ada di absensi.mapindademak.org. Username-nya, NIP-nya panjenengan, password-nya 2021. Semuanya pakai 2021. Nanti kalau dirasa sistem keamanannya untuk presensi jenengan kurang aman, silahkan password-nya diganti di menu ganti password, tombolnya yang warnanya ungu. Ganti password. Silahkan nanti mungkin sedang tak perbaiki kemarin ya, passwordnya. Nanti bisa diganti, tapi untuk sementara menggunakan password 2021. Kemudian untuk LCKH ini sudah ada menunya. Kalau jenengan pengen mencoba silahkan, tapi terlebih dahulu harus menginput SKP-nya. Sampai sini kita
cukupkan dulu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Terima kasih, mohon maaf ya, tidak terbiasa ngomong di depan komputer, ngomong sendirian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami kembalikan pada seksi pendidikan madrasah. Oke, Mas Aziz, mungkin sekaligus Mas Aziz terkait dengan penulisan LCKH-nya sekalian Mas Aziz. Oh, iya. Itu ya. Siap, Bapak. Oke. Ketika panjenengan pengen menulis LCKH terlebih dahulu input SKP-nya. SKP nah, ini dimulai dengan tambah SKP. Tambah SKP, nama kegiatannya apa? Silakan dituliskan. Misalkan nama kegiatannya memimpin rapat. Targetnya dalam jangka waktu SKP saat ini masih 1 tahun. Misalkan targetnya 50 kali rapat. Satuannya apa? Misalkan karena rapat ini kegiatan, persentase targetnya berapa? Misalkan 100%. Jenis kegiatannya apa? Apakah itu termasuk tugas jabatan atau tugas tambahan? Misalkan tugas jabatan, jangka waktunya 12 bulan. Jangan ditulis bulan, ya, hanya angkanya saja, 12. Angka kredit kalau ada, kalau tidak ada ya biarkan. Kemudian cetak di SKP, tercetak di format SKP atau tidak. Kalau tidak tercetak di SKP, silahkan masuk ke tidak dicetak. Kalau tercetak di SKP, dicetak. Tahunnya 2021 seperti tahun saat ini, nanti membuat tahun 2022 otomatis akan tampil tahun 2022. Kalau sudah, simpan. Oke. Kalau misalkan terjadi kesalahan penulisan, ini misalkan, wah harusnya volumenya tidak 50 tapi 60. Nah, silahkan diklik pensilnya ini, kemudian diganti 60. Kemudian simpan lagi, otomatis sudah berubah jadi 60. Nah, setelah seluruh SKP-nya jenengan itu ditulis, baru bisa menulis LCKH. Input LCKH. Nah, ini sama dengan tadi, tambah LCKH. Tadi yang SKP itu hanya sekali dalam satu periode SKP. Saat ini masih menggunakan periode SKP 1 tahun. Ini masih 1 tahun sekali. Nanti kalau SKP per 6 bulan sudah diberlakukan, berarti buat SKP-nya per 6 bulan sekali. Untuk yang LCKH setiap hari ditulis. Caranya tadi nomor LCKH dan tambah LCKH, tanggal kegiatannya ini default-nya tanggal hari ini. Kalau jenengan pengen menulis LCKH hari kemarin, ya silakan diklik ikon kalendernya ini, kemudian dipilih tanggal yang akan diinputkan LCKH-nya. Kemudian jenis SKP-nya dipilih, angka di depan ini tidak usah diperhatikan. Memimpin rapat 1162 itu ID di database, tidak usah diperhatikan, nanti pada lain waktu akan saya hilangkan tampilannya. Memimpin rapat, kemudian uriannya misalkan memimpin sosialisasi realisasinya misalkan satu kegiatan, kemudian klik simpan. Oke. Setiap hari diinputkan, misalkan ada 2 kegiatan ya tambah lagi, misalkan rapat pagi, rapat koordinasi dengan kepala kantor, simpan.
Ada 2 kegiatan. Kalau mau dicetak silahkan dicetak dengan klik menu klik tombol cetak. Mulai tanggal berapa, misalkan hari ini sampai hari ini, tampilkan dicetakannya. Kemudian pegawai juga akan dimintai untuk membuat LKB. LKB-nya tidak usah buat, karena kita sudah menginput SKP, sudah menginput LCKH, maka cetak atau printnya kita bisa mencetak LKB-nya, LKB online. Tinggal pilih bulannya, misalkan tadi bulan Oktober, tampilkan, sudah. Meminta apa? 2, kok 2 ya tadi? Kita input 2 kali. Ini per bulan dibuat. Kemudian untuk SKP tadi, SKP-nya juga bisa dicetak. SKP pegawai. Cetak SKP pegawai. Tahun 2021, tanggalnya misalkan tanggal hari ini, harusnya sih Januari ya. Dan klik tampilkan. Ini kalau tadi SKP-nya diisi banyak, maka akan banyak data yang masuk di sini. Modelnya model landscape. Sama dengan kalau jangan pas awal tahun kemarin buat di Excel. Ini dibuat secara online. LCKH kemudian setiap hari tadi juga bisa dipantau langsung oleh atasan langsungnya. Kali ini karena menggunakan akunnya Pak Kasih, ini bisa melihat LCKH di bawah Anda, checklist LCKH. Kalau Bapak Ibu Guru nanti bisa dilihat oleh pengawasnya. Misalkan checklist LCKH. Nah, ini kelihatan. Seluruh stafnya belum pernah ngisi LCKH. Nanti kalau sudah pernah ngisi LCKH, warnanya hijau. Nanti warnanya hijau. Kalau belum ya warnanya merah seperti ini. Kemudian presensi selain dilihat per guru seperti tadi, nanti juga kedepannya akan kami buat berbasis maps. Jadi peta yang kemudian titik-titiknya kelihatan ada di mana semuanya. Tapi tadi belum selesai untuk developnya. Ini beberapa hari lagi mungkin akan muncul. Ini aplikasi ini karena kita kembangkan sendiri, jika ada bug atau ada kesalahan nanti mohon untuk dapat disampaikan. Ini juga uji coba dulu, paling tidak uji coba tanggal hari ini 28 Oktober sampai dengan akhir bulan kan masih bisa masa uji coba. Kalau nanti banyak kendalanya kita sama-sama perbaiki bersama. Terima kasih. Mungkin sesi pertanyaan akan lebih efektif ketimbang saya harus ngomong sendiri. Terima kasih Mas Aziz atas penjelasannya terkait dengan absensinya baik LCKH-nya Bapak dan Ibu. Ini nanti kami akan buka pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan, kami mohonkan kepada beliau Bapak Kasubag, Bapak Haji Nur Fauzi, mungkin untuk memberikan penguatan-penguatan. Mungkin yang mau ditanyakan oleh teman-teman mungkin nanti akan sudah disampaikan oleh Pak Kasubag. Monggo Pak Kasubag, waktu sepenuhnya kami haturkan. Monggo Pak Kasubag. Ya. Terima kasih Pak Kasih. Bisa didengarkan? Iya. Jelas bisa, Pak Kasubag. Iya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nashkurulillah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak yang siang hari ini pasca membuka ada kegiatan dinas yang lain
Pak Kasih Penma, Mbak Salma, Mas Ayes atas penjelasannya terkait serta teman-teman ASN baik yang ada di Satker Negeri MIN maupun teman-teman DPK yang ada di madrasah yang semuanya dimuliakan oleh Allah. Terima kasih sampai siang hari ini sudah ada 510 yang bergabung untuk mengikuti kegiatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekaligus kita doakan bersama mudah-mudahan sehat selalu. Bapak serta Ibu yang saya hormati, data yang ada di kepegawaian untuk guru yang ada di MIN maupun yang ada di DPK Madrasah itu adalah 678. Kemudian tenaga administrasi yang ada di MIN itu adalah ada 26. Kemudian ya Ibu Indah Kasih Pais yang saya hormati kelupaan. Kemudian teman-teman DPK yang ada di sekolah baik SMP, SD maupun SMA, SMK itu adalah ada sekitar 58 sehingga dari keseluruhan yang akan kita programkan untuk absensi berbasis online di awal November ini adalah ada sekitar 762. Oleh karena itu teman-teman yang belum bergabung, harapan kami Bapak Ibu pengawas untuk senantiasa memotivasi, menginformasikan sekaligus memberi solusi manakala ada para ASN di dalam rangka absensi online ini nanti mengalami satu kendala. Yang perlu saya sampaikan yang pertama menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Kasih terkait dengan PP baru 94 tahun 2001, Bapak Ibu, harapan kami seluruh ASN sudah membaca minimal 1 kali tuntas. Minimal 1 kali tuntas untuk bisa dibaca, itu sebagai regulasi kita berpijak di Kementerian Agama, sehingga kita tidak kena semprit. Di mana di dalam PP itu terkait dengan mutasi ASN, entah itu mutasi karena pensiun, mutasi karena diberhentikan, mutasi karena penurunan jabatan maupun lain, itu adalah ada 3 kategori. Yang pertama adalah pembinaan, dan sampai ada di antara teman-teman yang ada di PK itu adalah pembinaan yang catatan kami selama ini pembinaan itu terbagi menjadi 3. Yang satu adalah karena indisipliner, jarang masuk, jarang absensi, itu jangan sampai ada. Apakah ada banyak di antara teman-teman yang kena panggilan dari kepegawaian karena indisipliner tidak masuk. Yang kedua adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan visi misi kepala madrasah atau ketua yayasan. Ini tantangan besar jadinya. Apapun ketidaksetujuan Bapak serta Ibu harus satu visi dengan kepala madrasah. Jangan sampai kepala madrasahnya punya visi dan misi untuk mengembangkan madrasah, justru para ASN yang mestinya barisan yang paling depan untuk mendukung, barisan yang paling depan untuk mensukseskan visi misi, justru berlawanan arus. Jangan sampai, sehingga tidak ada kasus-kasus ASN dikembalikan oleh yayasan kepada kami. ASN kemudian dimutasikan ke kantor, itu jangan sampai ada. Yang ketiga, kasus pembinaan adalah karena kasus amoral, kasus susila. Itu jangan sampai, entah itu karena kasus pidana maupun kasus-kasus yang lain, itu jangan sampai terjadi. Ini menjadi warning bagi Bapak serta Ibu. Kemudian mutasi yang berikutnya adalah penyegaran. Kita akan mencoba penyegaran sehingga panjenengan sami yang di satu madrasah jenengan adalah produktif karena tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga potensi jenengan tidak bisa berkembang. Itu menjadi catatan kami bagaimana kita lakukan penyegaran, sehingga penyegaran itu hal yang biasa dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daripada Kementerian Agama. Yang ketiga, pembinaan adalah terkait dengan promosi jabatan. Ada di antara Bapak Ibu yang prestasi kepala madrasah mungkin mau promosi di kepala MSN atau MAN atau MIN atau juga jadi pengawas maupun yang lain.
Itu jangan sampai terjadi terkait. Yang berikutnya Bapak serta Ibu, semangat Gus Menteri, ada 4 skala prioritas. Yang pertama adalah peningkatan kualitas madrasah, ini tidak kita bahas. Yang kedua adalah penguatan manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi. Ini penguatan manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi. Ini wajib bagi seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama untuk bisa mendukung. Yang pertama apa? Peningkatan pelayanan keagamaan berbasis digital. Ini secara pelan tapi pasti semua layanan akan mengacu pada berbasis digital di era revolusi industri ini. Sehingga banyak aplikasi, banyak emis yang ada, yang kesemuanya masih parsial, yang insya Allah dalam waktu ke depan nanti menjadi aplikasi satu data. Aplikasi satu data sehingga lewat PTSB informasi yang ada di PHU, informasi yang ada di Penma, informasi yang ada di Haji maupun yang ada di PAIS itu bisa kita lihat dan bisa kita dapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Di pemerintah daerah sudah ada satu data di Kementerian Agama lewat aplikasi satu data yang ada di pemerintah daerah itu bisa dilihat. Yang kedua adalah transformasi SDM dan peserta Ibu menjadi SDM ASN yang unggul. Ini yang diharapkan oleh Pak Menteri lewat Pak Sekjen. Maka Kementerian Agama saat ini adalah ibarat kuda. Kaki depannya sudah mau meloncat naik tinggi, tetapi kaki belakang itu masih ada di tanah. Artinya apa? Konsep yang ada di Kementerian Agama itu jauh ke depan sudah dikonten, tetapi ada beberapa ASN kita yang masih dapat teknologi, masih belum mampu memanfaatkan teknologi. Minimalnya adalah memanfaatkan Android yang ada di tangan kita. Ya. Indikatornya Bapak serta Ibu, ASN yang unggul satu adalah kualifikasinya tentunya terkait dengan pendidikan. Maka harapan kita ke depan, teman-teman yang saat ini sudah S1, mari kita bersemangat, termotivasi untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi ke S2. Harapan kita adalah S2 yang linier dengan akademisis di S1, dengan melompat sehingga akan punya nilai yang luar biasa manakala itu adalah linear. Yang ketiga adalah kompetensi Bapak serta Ibu. Kompetensi itu penting sekali. Sehingga oleh Pak Sekjen di dalam rakor kemarin itu di tahun 2024 itu nanti semua ASN yang ada di Kementerian Agama sudah dipetakan. Sudah ada uji kompetensi. Oleh karena itu, uji kompetensi itu nanti akan terklasifikasi ASN yang memenuhi syarat, ASN yang masih memenuhi syarat, dan ASN yang kurang memenuhi syarat. Maka nilai 80-100 ini memenuhi syarat, maka kewajiban atasan langsung, pengawas, yang pegawai ya nanti di Kementerian Agama, itu ada satu pembinaan secara kontinu. Sedangkan yang di dalam uji kompetensinya nilai 568 sampai 79 itu adalah masih memenuhi syarat, maka akan mendapatkan panggilan yang namanya diklat kompetensi sesuai dengan kompetensi Bapak serta Ibu. Yang kurang dari itu, dari kurang 67, maka yang bersangkutan adalah studi lanjut, punya kewajiban studi lanjut. Kompetensinya kurang, maka punya kewajiban studi lanjut dengan biaya mandiri. Atau mungkin dengan diklat yang panjang. Diklat yang panjang itu bisa lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Itu ada di dalam rangka menuju ke sana. Kemudian yang ketiga ini penting, yang ini Bapak serta Ibu adalah kualifikasi ASN yang unggul itu adalah yang ini, dari kinerja pandemi. Dari kinerja, bedakan antara bekerja dengan kinerja. Kalau bekerja itu semuanya dilakukan, ngeten itu sampai capek, tetapi bukan fungsinya, bukan tugas pokok selaku guru dilakukan. Tetapi yang namanya kinerja tentunya adalah ada output, ada penilaian. Yang output dan penilaian itu adalah tentunya mengacu pada SKP Bapak serta Ibu. Yang SKP tentunya mengacu pada tugas dan fungsi pokok selaku guru. Ini adalah penting sekali. Di dalam
era ini Bapak serta Ibu, dan ini merupakan satu tuntutan bersama di Kementerian Agama, maka kita awali di awal November ini semuanya tidak ada kendala, baik kendala HP yang belum memenuhi standar maupun terkait dengan jaringan. Ini maka semuanya nanti bisa melakukan absensi berbasis online. Berbasis online yang saat ini password-nya masih terbuka. Password-nya masih terbuka. Artinya tidak dibatasi oleh apa itu titik koordinat. Titik koordinat. Orang iso absensi manakala tidak ada di tempat madrasah. Maka ini nanti sementara tidak dibatasi, tetapi para pengawas atau langsung bisa memantau. Teman ini absensinya dari rumah, mohon untuk bisa diingatkan. Pulang absensinya dari rumah karena jam 2:30 itu mungkin baru pulang, jam 12 sudah pulang, kemudian absensi dari rumah, tolong itu nanti untuk bisa diingatkan. Kalau itu nanti ternyata tidak bisa kita pantau dan masih melakukan pelanggaran, maka akan kita lakukan password dari titik koordinat. Kita absensi manakala ada di tempat kerja atau madrasah. Kemudian nanti Bapak serta Ibu di awal Desember ini kita sempurnakan terus. Awal Desember ini adalah semua teman-teman di Satker, MIN maupun yang ada di madrasah adalah laporan capaian kinerja. Laporan capaian kinerja itu tadi mohon untuk bisa ditulis Bapak serta Ibu. Sehingga kita tidak lupa apa yang telah kita lakukan hari itu, segera kita tulis. Itu menggunakan Android itu akan lebih mudah Bapak Ibu. Sebab apa? Ini senantiasa di tengah-tengah kita, senantiasa kita pegang, senantiasa kita bawa kemana-mana. Bahkan tidur juga kita bawa. Beda kalau kita membuat laporan secara manual, tentunya kita harus laptop, kemudian kita ada jaringannya atau tidak, dan seterusnya. Sehingga ini bisa kita lakukan di mana saja Bapak serta Ibu sedang istirahat atau sedang saat mengajar kita tulis. Ini penting sekali sehingga tidak lupa. Dan itu pun nanti sementara tidak password di awal Desember. Di awal Desember. Tapi nanti kita pantau perkembangannya. Kita pantau perkembangannya. Kalau memang tanpa password sudah melakukan tertib, insya Allah itu yang kita laksanakan. Tetapi ternyata Bapak serta Ibu belum bisa mengindahkan dan melaksanakan secara tertib untuk LCKH. Ini tentunya nanti kita password. Passwordnya apa? Tidak bisa absen saat pulang sebelum kegiatan kita di hari itu adalah tertulis di laporan LCKH. Itu adalah harapan kita bersama Bapak serta Ibu, mudah-mudahan ini memberi satu kemudahan bagi Bapak serta Ibu, karena kinerja itu adalah menjadi tolok ukur panjenengan sami menjadi ASN yang unggul yang diharapkan oleh Kementerian Agama. Saya kira itu, terima kasih Mbak Salma. Tracing kami mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti teman-teman dan bisa diterima dengan baik, dan insya Allah di teman-teman yang ada di kantor, para pengawas, KUA, penghulu, penyuluh, dan tenaga yang di bawah mulai 1 November ini sudah LCKH, laporan capaian kinerja. Sehingga pada saat tunjangan tukin itu nanti tidak direpotkan oleh menunggu absen dari Bapak serta Ibu. Saya kira itu, sehingga di kemudian hari nanti tidak ada temuan dari Irjen. Justru semua disiplin, dan kamu disiplin menerima tukin secara utuh justru menjadi temuan. Artinya apa? Di sana kadang-kadang saya satu madrasah itu gurunya ada 10, itu absensinya bersamaan di pukul 06.51 itu bersamaan, orang 10 itu kan kelihatannya tidak objek. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubag yang telah memberikan penguatan terkait dengan kedisiplinan pengawas. Titik tekan Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Pak Kasubag adalah, satu, kita dituntut untuk disiplin. Ini sudah memasuki era digital, bahwa segala sesuatunya sudah mulai dijalankan secara digital. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak dan Ibu dituntut untuk kompeten, sehingga ini nanti ada yang namanya uji kompetensi. Nah,
Kalau tadi sampaikan Pak Kasubat yang kompetensinya tinggi, itulah nanti yang betul-betul guru hebat. Kalau kemarin kita menilai dari hasil AKG-nya guru, itu rata-rata nilai kita itu di kisaran 45. Ya, itu berarti cukup. Nah, mungkin ke depan Bapak dan Ibu, pemberian tukin Bapak dan Ibu itu berdasarkan kinerja Bapak dan Ibu. Kalau kemarin itu kan semuanya hanya berdasarkan pokoknya absensi terlambat dan tidak. Mungkin ke depan, ya, ke depan nanti absensi itu nanti, tunjangan kinerja itu nanti akan dibayarkan berdasarkan kinerja dari Bapak dan Ibu semuanya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu perlu kami tekankan terkait dengan absensi untuk ketentuan-ketentuan atau cara mainnya Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu semuanya, ya, bagi Bapak dan Ibu semuanya, absen dilakukan secara online dan dilakukan di madrasah masing-masing, gitu, ya. Kewajiban Bapak dan Ibu melakukan absen itu mungkin bisa berguna untuk kami, mungkin kami yang nanti akan melihat yang online-nya itu, tapi juga yayasan atau sekolah yang Bapak dan Ibu tempati juga menghendaki absennya. Oleh karena itu, untuk sementara ini nanti kami masih meminta kepada Bapak dan Ibu, di samping absen online, juga Bapak dan Ibu tetap masih melakukan fingerprint di madrasahnya masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu 2 kali absen online melalui Android-nya masing-masing, juga absen melalui fingerprint. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, batas Bapak dan Ibu bisa melakukan absen online, Bapak dan Ibu ya, ini nanti akan kami batasi bisa dimulai pukul 06.30. Jadi Bapak dan Ibu begitu bangun tidur mau absen tidak bisa, Bapak dan Ibu ya. Nah, kita nanti akan start Bapak dan Ibu melakukan nutul Android di Bapak dan Ibu semuanya itu mulai pukul 6.30. Nah, kemudian untuk waktu pulangnya Bapak dan Ibu, pulang standar kita adalah 02.30 menit ya. 02.30 menit kami nanti akan memberi kesempatan Bapak dan Ibu untuk melakukan absensi pulangnya itu mulai 02.30 sampai dengan jam 18 sampai jam 6 sore. 18 ya. 18 jam 6 sore. Ya 14.30, mohon maaf, 14.30 sampai dengan 18. Apabila Bapak dan Ibu absen di atas jam 18, maka Bapak dan Ibu sudah tidak bisa melakukan absensi secara online, Bapak dan Ibu. Nah, itulah yang menjadi kami Bapak dan Ibu, karena ini juga nanti suatu uji coba, maka Bapak dan Ibu masih berkewajiban untuk absen secara fingerprint. Jadi nanti kegunaan untuk absen online itu untuk Kemenak, kemudian untuk yang yayasan dan lain sebagainya itu tetap kita menggunakan fingerprint. Jadi suatu saat nanti akan kita padukan Bapak Ibu antara absen online dengan absen fingerprint. Kemudian Bapak Ibu yang kedua yang terkait dengan LCKH. LCKH itu adalah laporan catatan kinerja harian Bapak Ibu. Bapak dan Ibu tentunya sebagai guru sudah memiliki jurnal. Karena ini berbeda dengan jurnal, LCK itu adalah yang Bapak dan Ibu lakukan setiap harinya. Contoh untuk guru kelas mungkin sempat mengajar mulai jam 7 sampai dengan jam 12-an. Kemudian selebihnya itu Bapak dan Ibu tolong dituangkan ke dalam LCKH. Jadi ada jurnal, ada LCKH. Ya, nanti LCKH-nya nanti yang secara online akan kita mulai bulan Januari. Karena kita sambil menunggu SKP untuk tahun 2022. Kiranya itu Bapak dan Ibu, biar kegiatan ini kita sempurna, kami buka pertanyaan untuk Bapak dan Ibu semuanya dengan memberikan kode angkat tangan kepada
Mohon maaf Bu dan Ibu. Mau nggak? Baru ya? Ya. Begini Bapak Ibu, mohon Bapak dan Ibu sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Bapak dan Ibu, untuk sharing, monggo kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami siap untuk membantu dan menjawab. Monggo Bapak dan Ibu, kami persilakan. Dibuka Mbak Salma. Kalau 06.30 itu persiapan panas di madrasah. Tanya Bapak. Assalamualaikum. Mau bertanya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Kusairi dari Trimulyo Guntur. Ingin bertanya Bapak, tadi disebutkan kalau absensi menggunakan dua cara, yaitu Finger dan online. Ya betul. Kiranya nanti absennya tidak sama, bagaimana tentang jamnya? Misalnya kebetulan Fingernya itu di sana, kemudian kita sedang maksudnya kan tentunya ada perbedaan menit atau detik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya tidak apa-apa perbedaan menit maupun detik Bapak Ibu ya. Yang membedakan itu nak pas perbedaan jam itu loh. Oh, guys. Makasih Bapak. Ya, tidak apa-apa, Pak Kusari. Oke, mungkin ada lagi, monggo Bapak Ibu kami persilakan. Bapak. Saya Bapak. Siapa ini? Bu siapa? Ibu Siti Azimah. Oh ya, monggo Bu Siti Azimah. Itu Bapak tadi dijelaskan batas waktu dimulai absen jam 6.30 sampai besarnya belum ada tadi. Oh, sampainya itu sampai ya? Sampai jam 6. Jam 6.30 sampai berapa? Setengah 3 sampai jam 6. Jam 6 sore Bu. Jam 6 sore. Datang yang check out, yang check innya Bapak. Iya. Ya sudah. Oh. Mungkin Mas Ayus bisa dijelaskan Mas Ayus. Mas Ayus. Halo Bapak dan Ibu, Mas Ayus. Ini begini Iya Bu. Pak, sekedar. Kayaknya tadi sudah disampaikan deh. Yang check in maksud saya. 6.30. Sampai dengan berapa yang check innya maksud saya gitu. Jam 7-an mungkin Bu. Moga Mas Ayus. Kalau misalnya jam 6.30, waktu sekarang berubah, kon absen. Jam 9. Mas Ayus. Jam berapa Mas Ayus? Izin share screen sebentar. Jam 9. Jam pinten nggih? Sudah tak lihat datanya kemarin. Oke, sudah semua. Kon hitam ini terus si tanda tadi dia aku bingung. Sini tanda tadi. Jadi saya ini nggak usah. Untuk RA dan madrasah, presensi pagi yang check-in bisa dilakukan mulai jam 06.30 sampai dengan 13.30. Oh, 13.30 ya. 13.30. Kemudian untuk presensi sore 14.30 sampai dengan 18.00. Ya, makasih. Tetapi karena jenengan mendapatkan selisih tukin, jangan sampai lupa bahwa batas maksimal aslinya untuk pagi itu kan jam 7.00. Jadi setelah jam 7.00, kalau jenengan presensi masih bisa, akan tetapi terkena penalti. Namanya TL1, terlambat golongan 1, itu kena potongan 0,5%.
7 sampai 7.30. Kemudian 7.30 sampai dengan 8.00 jenengan kena penalti lagi 1%. Kalau dengan lebih dari jam 8 baru melakukan presensi, berarti kena penalti TL3 1,5%. Jadi walaupun bisa sampai agak siang atau sampai siang masih bisa melakukan presensi, tetapi mohon jangan melakukan presensi. Mohon untuk dapat melakukan presensi sebelum jam 7.00. Oke, matur nuwun. Tadi kok ada selisih Mas ya? Halo? 06.30 apa 06.00? Bisa mulai dari 06.30. Tadi Pak Kasih kok 06.00. 06.30. Mau tanya Mas. Tanya. Monggo. Mau tanya. Iya, monggo. Pertanyaannya itu loh. Pertama yang tanya itu Ibu Erik Silvana SMK 1 Demak. Oh, Ela. Monggo Bu Ela, kami persilakan. Yang 5 hari kerja Pak. Oh, yang 5 hari kerja belum kami setting karena sementara ini di madrasah belum ada yang 5 hari kerja. Ini khusus Papenda dulu ya? Ya, untuk madrasah. Kemudian untuk yang PAI insya Allah nanti dimulai bulan Desember. Ya, sosialisasinya bareng. Misalnya WFH, ini kan masih berlaku WFH, WFO. Untuk WFH itu apakah harus di atau boleh di luar wilayah atau bagaimana? Kalau WFH itu titiknya kan rumah Ibu. Titiknya rumah, tapi harus ada jadwal dari madrasah, dari sekolah yang menyatakan saat itu Ibu itu WFH. Ya, nah, itu ya. WFH tapi kok absennya di Semarang. Nah, itu nanti ketahuan itu. Lah kalau tinggalnya di Semarang gitu, berarti oh, lah ayo. Tempat tinggalnya tadi berdasarkan tempat tinggalnya, gitu ya. Seperti suami saya di luar kota misalnya. Pas WFH saya ke tempat suami itu bisa. Oh, enggak boleh itu. Oh, suaminya bekerja di luar kota. Ya. Oh, ya pokoknya tetap intinya begitu ya. Umpama jangan rumahnya Semarang, berarti ya absensinya itu dari Semarang, gitu ya. Gitu. Jangan hari ini absen di Semarang, atau absen di Surabaya, gitu ya. Karena WFH itu kan prinsipnya kan bekerja di rumah, gitu ya. Oke, matur suwun bela. Mungkin Pak Muhammad Zaini. Solihiyah, kami persilakan. Iya, aku reaction iki lho. Pak Yen takok. Reaction iki lho. Ya aku ngatung Oh, bukan ini loh. Muhammad Zaini. Terima kasih, Pak. Reaction ini, Mbak. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan. Di dalam jamnya tadi itu yang untuk hari Jumat, Bapak. Jumat itu check-in dan check-out-nya bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di madrasah kita kan ada kegiatan misalnya study tour, kemudian kita di kesiswaan ada kegiatan perkemahan, itu ada solusinya apa enggak? Apa dengan adanya absensi seperti ini artinya kita dibatasi untuk tidak melakukan kegiatan keluar gitu, Bapak? Oke, sementara itu terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak Zaini, Muhammad Zaini Solihiyah. Sebagai guru mungkin ada kegiatan di luar, mengikuti diklat dan lain sebagainya. Selagi itu bisa dipertanggungjawabkan dan Bapak dan Ibu itu memiliki surat tugas, itu tidak apa. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu boleh mengantarkan anaknya ke Gedung Songo karena acara pertemuan di sana, Bapak dan Ibu bisa melakukan absensi, tapi nanti ada surat tugasnya Bapak dan Ibu bahwa betul-betul itu melaksanakan kegiatan di sana. Begitu, Pak Ibu ya. Pak Yedi ya, Pak Yeni. Tanya, Pak, tanya. Mas siapa ini? Ini urutannya itu Pak Ahmad Nasir. Tuh, saya dari tadi yuk. Hah? Saya dari tadi.
Lah kan tangannya nggak kelihatan, saya nggak tahu. Ini Nggak Ahmad Nasir dulu. Ahmad Nasir, Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak, ini untuk MTS kami kan liburnya hari Jumat Pak, itu solusinya bagaimana? Oh gitu, oke. Terima Bagi kasih. yang Assalamualaikum. teman liburnya itu hari Jumat, mohon nanti untuk segera konfirmasi dengan Bapak dan Ibu pengawas, segera disampaikan ke kami, sehingga nanti ada perlakuan khusus, ya. Nanti mungkin dasar kami karena itu merubah aplikasi mungkin kita kesulitan, mungkin nanti yang khusus ya itu kami nanti berpedoman kepada absen yang manual mungkin itu, atau mungkin ada bisa disiasati Mas Ayes untuk yang libur hari untuk presensi tidak masalah Pak, mau Jumat mau Ahad liburnya itu tidak ada masalah. Ada masalah ya? Hari jenengan tetap bisa melakukan presensi, batasnya tadi. Oke. Pak Nasir, berarti tidak masalah. Minggu pun jenengan bisa absen online. Ya, bisa ya. Mengko nak sing sergepan absen online sampai minggu itu dino yo iso. Iso itu. Bisa. Nanti tinggal kami akan mengambil, oh ini yang libur Jumat, ini yang libur Minggu. Nah, kuarter saya nanti nak kesenengan absen terus sampai dia yo Jumat yo absen, Minggu yo absen. Nah, paling digital ya. Oke, monggo yang lain mana ini? Yang sing hari Jumat. Saya aja. Jumat pulang gasik ini. Sing ngajak enggak apa ya? Ya, Pak. Edward Arif. Semangat. Mus ditakan. Januari. Mohon Bapak Ibu untuk ketika ber-Zoom, mohon bagi yang tidak mengangkat tangan, mohon tidak membuka mikrofon, begitu ya, biar tidak terjadi suara-suara bising di forum ini. Silakan untuk penanya berikutnya membuka mikrofonnya. Pak Zanwar, dilanjutkan Pak Sofiani. Silakan Pak Kasih. Lagi gagas aku. Ini jatahnya siapa? Pak Yanuar atau siapa jatahnya? Ngajeng wet mau lagi gagas aku. Ini Yanuar Arif bisa masuk? Ini ngono. Halo? Yanuar Arif Pak Rohim. Mangkat sana ya. Padahal ini ngajeng kan itu lah. Mana Pak Yanuar? Ya, gini Pak. Saya dari guru PAI SD. Ini mau menanyakan, yang pertama kita belum bisa login tadi, sudah mencoba login, ternyata tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan jam kerja di sekolah SD. Itu kan terjadi perbedaan. Contohnya hari Sabtu, SD itu kan pulangnya 13:30, sedang di madrasah kan 3:30. Nah kita absensinya itu ikut di tempat kita kerja atau kita absen 3:30 gitu. Karena kalau 3:30 kan sekolahan sudah terkunci, sudah pulang semua. Terima kasih. Matrun Pak Jenar, untuk teman-teman yang PAI SD, memang saat ini belum bisa login karena data Bapak dan Ibu belum masuk ke Mas Aziz, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa login itu nanti insya Allah di bulan Desember. Kemudian untuk batas waktu pulangnya tidak masalah ya, nanti kita sudah tahu untuk yang SD dan madrasah tetap dengan melakukan absensi sesuai dengan yang di sekolah Bapak dan Ibu. Nanti akan tahu karena penghitungannya itu nanti menghitungnya di kami dengan DIPAS itu nanti akan berbeda. Itu Pak Januar ya. Terima kasih. Yes, mungkin lain lagi Bapak Ibu? Saya. Aduh. Ya ini solusinya. Bapak yang dari tadi bilang halo, Pak Nurholis ya, silahkan etikanya untuk bertanya, silahkan angkat tangan. Iya, saya angkat tangan. Bukan angkat tangan di kamera, Bapak. Itu bukan angkat tangan, raise hand, Pak, raise hand. Ya, raise hand, ya. Raise hand itu mulai dari menu reaction, Bapak, dari Zoom itu ada ngerti aku kok. Wes bar digawe wektu lah wes iku kon matur. Silakan Pak Nurholis karena sudah dari tadi suaranya bergema, silakan.
Aku tanya. Ya monggo, persilakan Pak Nurkolis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tanyakan masalah printer absen double tadi. Absen dengan digital dan absen dengan printer. Apakah tidak efektif, lebih efektif pakai digital saja? Yang kedua, saya sering mengatakan atlet atau membawa atlet untuk berlomba. Apakah absen saya harus di tempat lomba atau absen itu di madrasah? Halo? Nah itu karena saya sering membawa atlet untuk berlomba, baik di tingkat Jawa Tengah maupun di tingkat provinsi. Itu. Sampun? Ya itu Pak, pertanyaan saya. Tadi sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu, pertanggungjawaban kehadiran Bapak dan Ibu itu tidak hanya ke kami, tapi juga ke ketua yayasan. Sehingga Bapak dan Ibu itu perlu absen double. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sifatnya kami masih juga uji coba Bapak Ibu. Jika nanti server kami tidak kuat, kalau Bapak dan Ibu tidak imbangi dengan fingerprint, nanti kami tidak mendapatkan bukti kehadiran Bapak dan Ibu. Itulah alasan kami mengapa absensi ini kami lakukan baik secara fingerprint maupun digital. Nah, begitu alasannya. Nanti sekiranya server kami itu sudah kuat, ya, tapi tetap karena Bapak dan Ibu yang di madrasah itu kan pertanggungjawaban kepada yayasan ya tetap pakai fingerprint. Nah itu Pak. Kemudian Bapak apabila mendapatkan tugas seperti pertanyaan tadi yang Kemas tadi, itu sebenarnya tidak melakukan absensi juga tidak apa-apa, atau melakukan absensi secara online di tempat tugas juga tidak apa-apa. Yang terpenting di saat absen dengan bolong itu dilampiri dengan surat tugas. Ini seperti itu Pak Nurkolis. Kami kalau ada rapat di Kanwil kami tidak absen, tapi nanti kami memberikan surat tugas kepada kepegawaian. Kalau nanti jadi Bapak Ibu ada surat tugas diberikan kepada Pak Pengawas. Nah itu ya Pak Nurkolis. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi, monggo kami persilakan. Oh ya, Ibu Nila Sari Dewi untuk membuka mikrofonnya dan bertanya, monggo. Oke, yang kami hormati Pak Abdul Rahim. Kami kan suatu hari nanti pasti akan ada acara keluarga seperti misalnya ada saudara menikah atau yang lain atau anaknya sunat. Ini apakah harus, kan tidak mungkin ada surat tugas Pak Abdul Rahim. Nah ini absennya bagaimana atau gimana berikut Pak? Matur nuwun. Ada saudara menikah itu kan namanya kan izin ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang seperti itu nanti harus membuat surat izin ke kepala madrasah. Sakit juga demikian, harus ada surat keterangan dokter yang sakitnya berapa hari itu. Ya seperti itu Bu. Intinya nanti apabila Bapak dan Ibu itu berhalangan untuk tidak masuk ke madrasah atau sekolah, harus ada keterangannya. Ya, harus ada izinnya, alasan izinnya. Nah, alasan izinnya itulah nanti yang dilampirkan. Ya, begitu Ibu ya, Bu Nila. Oh, ini matur nuwun. Pak Rasid, Pak Rasid. Pak Rasid? Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Rasid. Ya gini Pak ya, untuk Pak Rohim terhormat, ini pertanyaan yang pertama. Ini memang untuk tadi absen online tadi itu memang harus di sekolahan apa bisa juga di rumah? Itu yang pertama. Di rumah atau di sekolahan. Kemudian untuk yang kedua, apabila ada halangan yang mendadak Pak, termasuk juga takziah mungkin keluarga meninggal, itu kan malam hari. Ternyata terus tidak bisa pulang, harus di sana.
Ini solusinya bagaimana, Pak? Oke, sampun. Terima kasih, Pak. Oke. Matur suwun Pak Rosid. Bekerja itu adalah di madrasah, kecuali kalau WFH. Kalau pas kita tidak WFH, berarti absennya itu di madrasah. Jenengan juga bisa absen di pasar, tapi nanti kami akan tahu keberadaanipun jenengan itu di mana. Ya. Jadi absen ini karena kami juga kemarin itu menentukan titik koordinatnya itu di madrasah, jadi absennya bagi yang tidak WFH absennya di madrasah. Syukur-syukur pas selfie itu nutulnya kan dengan selfie-nya itu syukur-syukur nenggone pinggirnya pinjer print ya, berarti moto langsung bagi pinjer print atau pinjer print dulu baru jenengan moto. Nah, itu yang pertama Pak. Absennya di tempat kerja. Kemudian yang kedua ada acara mendadak. Itu berlaku seperti tadi. Tidak bisa pulang ya izin ya, harus mengelampirkan surat izin Pak Rosid sama dengan tadi yang sakit dan lain sebagainya. Dikabari 12 malam berangkat ke Surabaya, tidak mungkin pulang, lah berarti Bapak Ibu itu tidak absen, harus melampirkan izin. Nah, begitu Pak Rosid ya? Ya, terima kasih Pak. Yesun, mungkin ada lagi Mbak Salma? Bu Rani Aprilia? Ada? Saya mau menanyakan mengenai input LCKH. Kalau input LCKH itu kan berarti tidak bisa diisi sebelum kita input SKP gitu, nggih, Pak? Betul, Ibu. Nggih, betul. Makanya kami nanti dimulai di bulan Januari, dan nanti di Desember akhir atau di awal itu Bapak dan Ibu sudah pada input LCK, input SKP untuk tahun 2022. Nah, begitu, Bu. Matur suwun. Oh, berarti langsung secara keseluruhan gitu nggih, Pak? Maksudnya kan biasanya nggih mungkin nanti nggih. Tapi ini kita November Desember kita baru yang absensi terlebih dahulu. Oh, absensi berarti enggak bukan LCKH juga berarti belum isi. Umpama mau mencoba monggo, tapi kita fokus untuk di bulan November Desember ini adalah absensi terlebih dahulu. Karena tinggal 2 bulan lah gitu. Nggih. Oh, nggih. Iya, Pak. Terima. Oke, mungkin ada lagi? Atau sudah cukup? Mana Mas Ron? Raditulahi. Ahmad? Ahmad Fidir. Iya, Pak. Tadi sudah ditanyakan kayaknya tapi belum terjawab. Untuk yang 6 hari kerja, yang hari Jumat itu pulangnya kan biasanya jam 11.30. Nah ini bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Jangan absen jam 11.30 sudah apa-apa. Nanti Mas kan Ajis belum terbuka. Khusus untuk hari Jumat nanti biar di setting awal. Atau Mas Ajis? Oke Mas Ajis? Siap Pak. Ya, untuk yang Jumat nanti akan disetting lebih awal daripada yang lain Pak Ibu. Oh iya, makasih. Oke. Mungkin ada lagi? Saya Pak, Assalamualaikum. Oke, monggo, persilakan Ibu. Assalamualaikum Pak Kasih. Oke, monggo. Yang tadi saya dengarkan dari teman-teman terkait usulan-usulan mereka, beliau semua, itu saya yang belum dengar itu tiba-tiba kalau karena ini absennya kan pakai digital dan lain sebagainya itu. Mohon maaf tiba-tiba kalau HP saya pas blank atau rusak atau hilang terus gimana Pak? Beli lagi. Yo enggak gitu maksudnya. Iya betul. Kaitannya dengan absen gitu loh Pak. Oh nggih. Itu begini Bu. Jangan pinjam temannya juga bisa. Koncone dora iso disilai njaluk surat keterangan konggone Pak Kepala Madrasah. Ngene ngono ae cepet. Enggak dhewe berarti Pak. Dalem Bu. Membuat sendiri. Ojo mendino njaluk Pak Kepala Madrasah surat keterangan HP rusak. Saya ini sudah coba juga. Pinjam HP bisa itu ya.
pinjam HP bisa. Pinjam HP Bu. Terima kasih Pak Kasih. Assalamualaikum. Kalau di sini 9. Tadi tak tinggal makan. Aku naik ke atas. Ya Bu Maria, kalian persilakan Bu. Silakan. Silakan. Bu Maria monggo. Mana ya? Bu Umi Hairiah silakan. Anda sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan izin, berkaitan dengan izin, apakah ada batasan izin setiap izinnya atau berkaitan dengan konsekuensi apa jika izinnya itu melebihi batasan yang sudah ditentukan? Terima kasih. Izin apa Ibu maksudnya? Enggak masuk? Misal kita dalam 1 bulan, apakah ada batasan izin dalam absen itu? Apakah jika izin kita itu melebihi batas itu, apakah ada konsekuensinya juga? Itu sudah ada aturannya di Pekebayan Bu ya. Kalau jenengan izin tidak masuk 3 hari berturut karena tidak ada alasan, mungkin tunjangan sertifikasinya tidak bisa terbayarkan. Kemudian izin, kemudian mungkin tukinnya akan dikurangi. Ya itu ada aturan, mungkin jenengan itu tadi ya, baca PP 94 tadi Bu ya. Saya kebetulan juga belum baca itu Bu. Ya, ininya gitu Bu. Mas Aziz mungkin bisa dibantu Mas Aziz terkait dengan izin di kepegawaian. Sepertinya izin itu sekarang tidak ada. Jadi ketika pegawai itu tidak berangkat harus membuat permohonan cuti. Iya, Pak. Harus cuti. Nah, cutinya kan menggunakan cuti tahunan. Oh no, Mbak Dari kan jawab bisa ya. Ya, intinya begitu Bu, nggak ada batasan izin. Itu Bapak dan Ibu mengajukan cuti, ya, nanti akan berkonsekuensi kepada tukin Bapak dan Ibu semuanya. Nggih. Ngaten Bu Umi Hairiah nggih? Pak, matur suwun sangat. Nggih, sun. Ya ini Solihamu sudah ya? Ya ini Solihah mau menanya lagi? Sudah ada ya? Oh, Bu Solihah tepuk tangan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tambahan dari Mas Aziz, persilakan Mas Aziz barangkali. Sebelum ini berakhir, mohon Bapak Ibu dapat menguji coba sekali lagi presensinya. Ini sudah banyak yang coba untuk melakukan presensi. Yang belum mencoba silakan mencoba hari ini dengan alamat absensi.mapenda.demak.org, username-nya NIK masing-masing pegawai, kemudian password-nya 2021. Presensi sore, karena presensi pagi sudah kelewat, tidak bisa dilakukan. Silakan melakukan presensi sore agar kami tahu yang bisa melakukan presensi hari ini berapa maksimal. Mohon yang hadir di sini semuanya melakukan presensi, Pak. Kemudian tadi masalah presensi di madrasah, seyogyanya memang karena kita itu bekerja ya melakukan presensi berada di tempat kerja. Kalaupun saat ini itu ternyata kita sedang WFH, bisa dilakukan di rumah. 1169. Kemudian untuk Bapak yang sering menanyakan dinas luar atau pergi ke luar kota atau menjenguk saudaranya dan sebagainya. Kalau dinas luar kan memang ada surat tugasnya, tidak perlu melakukan presensi. Dan surat tugas itu dapat disampaikan kepada pengawas agar nanti perhitungan tukinnya ketika perhitungan selisih tukin ketika tidak melakukan presensi itu kan kalau pagi dan siang atau tidak hadir kan 3% dari selisih tukin panjenengan. Kalau tidak tidak menyampaikan surat tugas itu dipotong 3%. Kalau menyampaikan surat tugas full tidak ada potongan. Terlambat 1 detik itu dipotong 0,5%. Demikian Bapak Ibu. Untuk dapat segera dieksekusi. Biar kita lihat. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perhatian lagi,
Mungkin satu hard drive-nya yang sering mati-mati mungkin segera ganti. Bisa pinjam ke koperasi Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan oleh Mas Aziz tadi, untuk absensi dilaksanakan di tempat kerja masing-masing ya. Kemudian bagi yang WFH kemudian mencantumkan surat WFH dari madrasah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengharap kepada Bapak dan Ibu semuanya, mari kita bersama-sama menegakkan kedisiplinan kita, integritas kita kepada dunia pendidikan ya. Kami mungkin sudah saatnya kita tidak memanipulasi data lagi. Mungkin stressing dikit makasih dijawabkan oleh negara juga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada stressing makasih. Nggih. Stressing dikit. Halo. Halo. Pak Kasubag ingin meminta waktu Bapak. Terima kasih. Ini teman-teman. Pak Kasubag kami persilakan untuk menambah. Terima kasih atas responnya sampai jam sekarang masih mengikuti. Mudah-mudahan uji coba sore hari ini dari 430 lebih itu nanti bisa absensi pulangan. Gini, di dalam aturan kepegawaian itu kan ada izin, ada cuti, ada tes dinas. Oleh karena itu yang terkait dengan izin itu manakala kurang dari 3 hari dibuktikan dengan surat izin. Entah itu sakit, ya mungkin bisa jadi 1, 2 maksimal adalah 3 hari. Kemudian manakala lebih dari 3 hari itu namanya cuti Bapak serta Ibu. Kalau di guru-guru lebih dari 3 hari dengan adalah izinnya adalah cuti. Kemudian yang ketiga adalah karena tugas luar. Ini tentunya dibuktikan oleh surat tugas, baik itu mengantarkan peserta didik untuk mengikuti lomba maupun Panjana Sami mengikuti dekat mungkin di luar kota. 3 bukti fisik itu harus dijadikan pegang atau jenengan amankan. Manakala jenengan itu adalah tidak absensi, kemudian tidak bisa menunjukkan 3 bukti itu, maka bisa dikategorikan tidak masuk. Kalau nanti tidak masuk akumulasi sebagaimana yang terbaru ini adalah selama 1 tahun itu adalah 24 hari, dihitung 24 hari, maka di situ adalah sanksinya adalah penurunan jabatan 1 tingkat, penurunan pangkat golongan 1 tingkat. Manakala Panjana Sami lebih dari 24 sampai 27 hari selama 1 tahun, itu adalah pembebasan jabatan di dalam PP 94. Oleh karena itu mohon untuk bisa diperhatikan, jangan sampai Bapak serta Ibu tidak absensi tanpa bukti fisik ketiga yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Tursun Pak Kasubag yang telah menambahkan informasi. Kiranya cukup Bapak Ibu. Bagi yang masih kurang paham nanti bisa tanya ke Pak Pengawas ataupun ke kami Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan ikhtiar kita dalam rangka untuk menegakkan kedisiplinan ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu, mari kegiatan ini terima kasih kepada Mas Aziz yang telah memberikan materinya. Memberikan penguatan-penguatan dan juga Pak Kepala Kantor dan terima kasih untuk semuanya. Mari kegiatan ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk Zoom hari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Muhammad.